Pada beberapa kesempatan saya pernah memberikan tips-tips bagaimana biar mahasiswa itu kuliahnya lancar, tapi itu dilakukan di kelas ketika saya mengajar. Nah, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana biar kuliahnya lancar. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sharing terkait dengan studi plan ya buat anak kuliahan. Ya, saya menyebutnya studi plan ya. Artinya kita merencanakan program perkuliahan kita itu selama 8 semester. Nah, ini seringkali saya sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa saya ketika di kelas. Jadi, belum pernah saya buatkan sebuah video terkait dengan hal semacam ini. Artinya terkait dengan studi plan untuk khusus mahasiswa. Jadi biar perkuliahannya itu berjalan dengan lancar, kemudian syukur-syukur bisa menghasilkan IPK yang lebih tinggi ya, atau sesuai dengan impiannya gitu. Ya. Jadi apa saja sebenarnya yang harus direncanakan, harus dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa ketika menempuh pendidikan di sebuah universitas, karena proses perjalanannya itu adalah kurang lebih 4 tahun atau 8 semester ya. Tapi ada juga yang menempuh pendidikan S1 itu maupun D4 itu hanya cuma 3,5 tahun ya. Tetapi itu dilakukan dengan planning yang matang ya. Nah, kali ini saya berbicara yang planning normal aja lah ya. Yang pertama itu adalah kita berbicara nanti per semester ya. Yang pertama itu adalah semester 1 sampai semester 2. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan di semester 1 sama semester 2 itu adalah mengikuti organisasi internal maupun organisasi eksternal. Nah, ini penting banget buat teman-teman karena akan menumbuhkan banyak sebenarnya manfaat yang bisa saudara dapatkan ketika mengikuti organisasi ya. Teman-teman nanti untuk bisa mengenali diri atau jati diri kita itu bisa melalui organisasi, kemudian bisa memperbanyak relasi, kemudian melatih apa itu yang namanya soft skill ya. Di organisasilah itu kita belajar lebih banyak ya. Kemudian yang kedua itu di semester 1 sama semester 2 itu mulai membangun relasi pertemuan. Jadi mungkin kalau di semester-semester awal, semester 1 itu mungkin masih malu-malu ya antara mengenal satu sama yang lain. Tetapi ketika sudah beberapa bulan, itu diusahakan untuk memperbanyak relasi. Karena ini berguna banget untuk kedepannya ketika saudara misalnya sudah lulus. Nah, itu jauh-jauh akan lebih bermanfaat. Kemudian yang ketiga itu mencari informasi beasiswa. Nah, adik-adik yang belum mendapatkan beasiswa, misalnya sebelum masuk kuliah belum mendapatkan beasiswa, sebenarnya di setiap kampus itu menawarkan beasiswa yang disebut dengan beasiswa ongoing. Tetapi kebanyakan beasiswa ongoing itu yang ditawarkan itu mahasiswa-mahasiswa yang mulai dari semester 3 ke atas gitu. Nah, itu yang ditawarkan. Oleh karena itu, di semester 1 sama semester 2, itu adalah kesempatan saudara untuk mencari informasi beasiswa-beasiswa ongoing ini, baik itu yang ditawarkan oleh pihak kampusnya maupun yang ditawarkan dari pihak luar kampus. Itu banyak sekali. Artinya, saudara bisa mempelajari dulu persyaratannya apa saja, targetnya seperti apa, nilai IPK-nya bagaimana. Nah, itu sehingga Anda punya persiapan dalam 2 semester itu untuk mendapatkan beasiswa ongoing. Itu ya. Kemudian, yang keempat itu masih di semester yang sama mengikuti kegiatan volunteer ataupun pelatihan-pelatihan. Ini juga akan bermanfaat buat teman-teman yang mau meningkatkan soft skill-nya, mau meningkatkan kemampuannya. Kadang kita itu tidak bisa menilai diri kita sendiri ya. Kita lebih mudah dinilai oleh orang lain. Jadi mungkin karena kita tidak tahu bahwa potensi kita itu seperti apa sih. Nah, ketika kita mengikuti pelatihan itu kadang kita baru tahu sadar bahwa oh, potensi saya itu sebenarnya di sini ya. Yang kelima itu adalah melakukan kegiatan akademik ya. Kalau kegiatan akademik ini tentunya ya banyak ya, mulai dari kita mengikuti perkuliahan, kemudian kita bisa mengikuti lomba-lomba dan sebagainya. Nah, itu bisa saudara ikuti ya.
Lalu bagaimana dengan yang di semester 3 dan semester 4? Nah, kalau di semester 3 dan semester 4, karena Anda sudah, saya anggap matang ya organisasinya di semester 1, semester 2, maka di semester 3 itu yang pertama itu adalah mencoba program magang dulu. Ya, apalagi kalau Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar itu kan ada satu semester kita harus belajar di luar kampus, satu semester kita belajar di luar jurusan ya. Itu adalah salah satu bentuk untuk melatih kemampuan kita ya di luar sana. Jadi karena saya anggap bahwa di semester 1 sama semester 2 itu kemampuan organisasinya sudah cukup matang, maka di semester 3 itu adalah cobalah untuk mencari program magang. Kemudian yang keduanya di semester 3 dan semester 4 itu mulai mengurangi aktivitas organisasi ya. Jadi bukan berarti aktivitas organisasinya dilepas, tapi sudah dikurangi dan fokus ke akademik ya, kegiatan-kegiatan akademik ya, terutama kegiatan-kegiatan kompetensi ya, lomba-lomba lah semacam itu. Dan yang berikutnya itu adalah yang ketiga di semester 3 dan semester 4 itu adalah kita mengikuti kursus untuk menambah skill. Nah, saat ini adik-adik itu banyak sekali kursus-kursus yang menawarkan ya di luar dari akademik, baik itu misalnya kursus bahasa Inggris ataupun kursus-kursus software yang lain. Nah, itu bisa saudara ikuti dan itu bahkan sekarang ada yang versi gratis, ada yang versi berbayar dan bisa dilakukan secara online. Kalau dulu ya, kalau masih zamannya COVID itu online dan sekarang sudah ada yang offline. Jadi tergantung dari minatnya, maunya offline apa online gitu. Tapi untuk menambah soft skill, untuk menambah pengetahuan skill-skill kita di luar dari dunia akademik yang lain, kita bisa mengikuti kursus-kursus tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke semester 5 dan semester 6. Nah, apa yang harus dilakukan? Planning apa yang harus dilakukan di semester 5 dan semester 6 ini? Nah, kalau di semester 5 dan semester 6, karena itu adalah kita sudah mau memasuki masa-masa krusial ya di dalam dunia pendidik, dalam dunia perkuliahan. Artinya saya bilang masa krusial itu masa-masa di mana tingkat stresnya sudah mulai akan naik nih, level stresnya sudah akan naik. Oleh karena itu yang harus dilakukan itu adalah biar nanti di semester berikutnya tidak terlalu berat, maka di semester 5 dan semester 6 itu yang harus dilakukan adalah mencari referensi buat judul skripsi. Jadi sudah harus dicari referensinya buat judul skripsi. Kalau ada yang bertanya bahwa, Pak, sekarang kan nggak ada skripsi, tunggu dulu. Bukan berarti tidak ada. Jadi dengan program terbaru dari Kemendikbud Ristek itu, tidak 100% skripsi itu dihapus, tetapi dijadikan kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya seperti project ya, kemudian prototype ataupun penelitian, publikasi, dan itu sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi kalau Anda mau melihat video saya sebelumnya yang terkait dengan penghapusan skripsi, bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Kemudian melepaskan organisasi dan kepanitiaan. Jadi di semester ini, semester 5 dan semester 6 itu, saudara harus sudah lepas dari organisasi ya. Karena ya sudah sudah lebih matang organisasinya, kedua diberikan kesempatan kepada adik-adiknya ya. Kemudian yang ketiga itu mencoba mencari pengalaman kerja atau part time. Nah, sayangnya di Indonesia ya, tetapi dengan tanda tanya ya, jangan sampai dengan Anda bekerja, kemudian mendapatkan salary, sudah berpenghasilan, kemudian Anda itu lengah gitu terhadap akhirnya kuliahnya dilupakan gitu ya. Sekali lagi ini adalah part time ya. Jadi kalau part time itu berarti kita tidak bekerja secara full 8 jam gitu ya. Nah, sayangnya di Indonesia itu tidak banyak ya, atau bahkan tidak ada sama sekali, yang setahu saya tidak ada sama sekali ya yang menawarkan kerja part time gitu ya. Nah, itu yang berbeda sekali dengan yang ada di luar negeri. Nah, luar negeri itu mahasiswa S1, S2, S3 itu kalau tidak ada kegiatan di labnya, mereka kerja part time karena untuk menambah uang saku, uang jajannya mereka, dan biasanya lebih besar gitu ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan di semester akhir, di semester 7 dan semester 8? Karena rencana kita itu adalah hanya sampai semester 8, maka yang harus dilakukan di semester 8 itu adalah
sudah bisa mendaftar program PKL atau KKN ya. Program PKL dan KKN itu adalah sebuah program kegiatan yang wajib diikuti di semua kampus itu ya, sebagian besar punya itu ya. Kemudian menyusun laporan PKL dan KKN ini ya. Laporan PKL itu mungkin bisa juga dijadikan sebagai salah satu pengganti dari skripsi ya. Nah, itu Anda bisa bicarakan dengan jurusannya seperti apa, kebijakan kampusnya terkait dengan penghapusan skripsi. Nah, kalau ternyata ada skripsi, bukan berarti Anda harus melakukan ujian. Biasanya itu adalah tetap melakukan penelitian. Kemudian kalau misalnya berhasil dipublikasikan, berarti saudara sudah tidak melakukan ujian skripsi. Tetapi di beberapa kampus yang saya dengar, kegiatan skripsi itu masih ada ya. Jadi tetap dilakukan penelitian. Ya, sama saja sebenarnya kalau Anda mengikuti kegiatan yang lain tetap harus membuat yang namanya pelaporan. Kalau tidak ada pelaporan berarti tidak ada kegiatan yang menjadi syarat lulus saudara. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.